Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun berada. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mereview proses penyerbukan ya teman-teman pada tanaman semangka kita. Ini adalah serbukan yang ke-5 ya teman-teman, dan hasil penyerbukan yang pertama, kedua itu sudah ada penampakan ya teman-teman. Sudah jadi seperti ini penampakannya, hasil serbukan kedua, dan ini hasil serbukan pertama. Dan penyerbukan ini adalah salah satu kunci ya teman-teman, kunci keberhasilan kita dalam melakukan budidaya semangka. Dan salah satunya yaitu dengan penyerbukan ini ya teman-teman, terutama untuk semangka non biji. Itu selalu kita lakukan proses penyerbukan supaya buah-buah dari semangka tersebut bisa jadi atau berhasil ya teman-teman. Dan kemudian kunci keberhasilan kita dalam pembuahan itu ada beberapa cara ya teman-teman. Yang pertama yaitu jangan sekali-sekali kita melakukan proses pemupukan ketika kita melakukan proses polinasi atau penyerbukan, karena itu bisa memicu ketidakberhasilan kita dalam proses penyerbukan. Artinya bunga-bunga yang kita lakukan proses penyerbukan tersebut akan rontok dengan sendirinya ya teman-teman, karena tanaman ini tidak fokus karena kita telah melakukan proses pemupukan tadi. Dan biarlah tanaman kita ini kurus, yang penting buahnya jadi terlebih dahulu, dan setelah buahnya jadi baru kita kuatkan pupuk, kita kuatkan air. Dan kemudian jangan sekali-sekali kita melakukan proses penyepraian ya teman-teman, penyepraian yang tidak penting pada saat kita melakukan proses penyerbukan selama lebih kurang 1 minggu. Apabila terjadi gangguan hama penyakit seperti keriting, itu kalau kepepet bisa dilakukan pada sore hari ya teman-teman. Dan kemudian penyerbukan itu kita lakukan di pagi hari mulai dari jam 7 sampai selesai ya teman-teman. Dan untuk pengambilan bunga jantan dari semangka berbiji ini kita lakukan pengambilan di pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 7. Kemudian kita lakukan proses penyerbukan. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit ilmu yang sangat berguna bagi teman-teman pemula, terutama yang baru belajar budidaya semangka. Dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Subscribe channel YouTube ini supaya kita bisa sharing dan berbagi ilmu seputar budidaya semangka. Karena kini kita sudah lama tidak update video ya teman-teman, dan ini akan kita sharekan seterusnya video-video lengkap sampai panen ya teman-teman. Kemarin kita cuman melakukan video-video pendek seperti short video ya teman-teman. Oke, sampai jumpa. Salam satu hobi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.